Periode pengusulan Pancasila, ahli sejarah Sartono Kartijus sebagaimana yang dikutip oleh Mokhtar Pabotinggi dalam Gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lainnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada masa sekarang ini. Perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah 60 orang. Badan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh dua ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangsa atau orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Lejen Kumachi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI yaitu Mr. Muhyiddin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima butir gagasan itu oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila. Jika seandainya peserta tidak menyukai angka 5, maka Soekarno menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas sosio-nasionalisme, kedua sosio-demokrasi, dan ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi atas gotong royong. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1045 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar, yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta ditulis terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan UUD 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Perubahan peta politik di dunia salah satu penyebab terjadinya perubahan pada peta politik dunia itu adalah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, pemerintah penduduk Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau PPKI. Kedua, panitia itu terencana akan dilantik 18 Agustus 1945, mulai bersidang 19 Agustus 1945. Dan yang ketiga, direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. 8 Agustus 1945 Soekarno-Hatta dan Rajiman dipanggil Jenderal Terachoy atau pengusaha militer di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh.
Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang 7 Agustus 1945. Tiga tokoh tersebut bentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dirata, Purboyo, Suryo Hamijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Lacir, Yap Canbing, Muhammad Abdul Abbas, Ratu Langi, Andi Pengerang, Ratu Hari, Aigede Puja, Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hashim, Muhammad Hasan, atau Sartono Kartijo, dan lain-lain. Jatuhnya bom di kota Hiroshima belum membuat Jepang takluk. 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang berdesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka anggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu terjadinya penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Melalui jalan berliku-nya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari ini. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah disiapkan oleh BPUPKI diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 karena situasi politik itu berubah. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 2605 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. 18 Agustus 1945 PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah jadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintahan Jepang atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia merdeka adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasiman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma, Somantri, dan Ahmad Subarjo. Putusan penting yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara 1045 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yang pertama Soekarno dan Hatta. Ketiga, membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kosman Sungodimojo. Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaksud dalam Piagam Jakarta. Ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini ditanggapi para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah yang Maha Esa.
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1045, Indonesia pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk republik. Indonesia Syarikat atau RS, perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1045, tetapi dibuatlah konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.